dalam kamar rumah sakit yang steril, Mira menggenggam sepasang sepatu baru, hadiah dari ayahnya. Air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Meskipun Mira dibelikan sepatu baru, namun ayahnya sakit dan salah satu temannya berkata, "Siapa kamu? Cita-cita mau jadi dokter. Anak orang miskin beli sepatu aja nggak kuat, apalagi mau jadi dokter." Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe, like, share, and komen ya teman-teman untuk mendukung channel Dreamy Story ini agar selalu upload video terbaru yang lucu dan menyenangkan. Di rumah bambu mereka yang sederhana, Rustam dengan lembut membelai rambut Mira saat dia tidur dengan lembut. Rustam pergi ke dapur dan membuka penutup makanan dan ingin makan siang. Ekspresinya sedih dengan kekhawatiran pada porsi nasi sisa yang sedikit dan tak bisa dimakan buat berdua dengan anaknya. Dengan sedih, Rustam mengambil nasi yang berharga ke piring kecil, memastikan Mira memakannya, dan Rustam mengalah untuk Mira. Seraya berkata pada Mira, "Kamu makan ya, nak, ayah masih kenyang." Meskipun pada kenyataannya perut Rustam belum terisi makanan sama sekali sejak 2 hari yang lalu. Senyum lelah Rustam berkedip saat dia melihat keluar jendela bambu yang bocor. Dengan penuh harap mendapatkan rezeki yang banyak untuk memberi kehidupan yang layak untuk anaknya. Kemudian setelah makan, Mira berkata pada ayahnya, "Ayah, sepatuku sudah rusak dan bolong. Aku ingin membeli sepatu baru." Dan Mira selalu diejek sama teman-teman Mira ya. Kemudian ayahnya menjawab, "Sabar ya nak, ayah masih mau ngumpulin uang. Ayah cuma bisa mulung untuk memenuhi kebutuhan kita." Mira terdiam dan berkata, "Ya, ayah jangan sampai dibawa pikiran ya. Nanti ayah sakit lagi. Mira masih bisa kok memakai sepatunya." "Baik nak, terima kasih ya." Rustam berkata pada Mira, "Ayah janji akan bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakanmu." "Baik ayah, terima kasih ya." Rustam kemudian menyuruh Mira, "Tidurlah, nak, biar ayah yang cari makan." Rustam berbisik. Suaranya dipenuhi dengan cinta dan tekad. Rustam mendorong gerobak usang menyusuri jalan kota yang ramai untuk memulung rongsokan yang selama ini jadi mata pencahariannya. Dia berhenti sejenak di depan toko sepatu. Tatapannya tertarik pada sepatu elegan yang dipajang di etalase toko sepatu itu. Namun ia hanya bisa menatap, tak bisa membelikannya untuk Mira. Rustam menghela napas pelan seraya, berkata dalam hati, "Pasti sepatu itu cocok jika dikenakan Mira. Aku ingin sekali membelikan sepatu itu untuk Mira." Dengan penuh harap dan semangat, secerca harapan muncul di matanya. Tetapi dengan hasil mulung hari itu sangat sedikit. Dan dia melanjutkan perkataannya, "Mungkin minggu depan, jika saya cukup beruntung, saya bisa membelikannya sepatu." Dengan tekad baru, Rustam mulai mengumpulkan botol plastik, kantong, dan potongan logam di depan toko. Tekadnya semakin kuat supaya bisa membelikan sepatu untuk Mira anaknya. Keesokan harinya, Mira pun pergi ke sekolah dan masuk ke dalam kelas. Kemudian, gurunya menyuruh untuk menceritakan cita-citanya di depan teman-temannya. Di depan kelas, Mira menceritakan cita-citanya yang selama ini diimpi-impikan, yaitu ingin jadi seorang dokter agar bisa mengobati ayahnya yang sedang sakit-sakitan dan berharap ayahnya sehat. Namun teman-temannya mengejek Mira karena Mira adalah siswa yang miskin dan pakaiannya lusuh, serta hanya memakai sepatu yang sudah rusak dan tak layak pakai. Dan salah satu temannya berkata, "Siapa kamu? Cita-cita mau jadi dokter. Anak orang miskin beli sepatu aja nggak kuat, apalagi mau jadi dokter." Namun Mira tetap sabar menanggapi hinaan teman-temannya itu. Dan Mira jadikan hinaan itu sebagai pembangkit energi untuk lebih giat belajar dan mengejar cita-citanya. Di dalam kamar rumah sakit yang steril, Mira menggenggam sepasang sepatu baru, hadiah dari ayahnya.
Air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Meskipun Mira dibelikan sepatu baru, namun ayahnya sakit. Rustam terbaring di ranjang rumah sakit. Kekuatannya memudar, kontras yang mencolok dengan sepatu cerah yang dipegang putrinya. Namun Rustam sangat bangga sekali karena bisa membelikan Mira sepatu. Rustam dengan lemah berkata, "Maaf sayangku, ayah hanya bisa memberi sepatu, kamu semangat ya sekolahnya." Mira mengangguk, air mata mengaburkan penglihatannya. Namun percikan tekad menyala di matanya, dan Mira berkata pada ayahnya, dan berjanji akan lebih giat sekolah dan lebih gigih lagi mengejar cita-citanya yang ingin jadi dokter. Sepatu baru, simbol harapan dan cinta, dipegang erat saat Mira menghadapi masa depan yang tidak pasti karena keterbatasan. Dengan tekad baru dan sepatu baru, ia mulai semangat meraih cita-citanya. Akhirnya, kemudian, waktu berlalu, tibalah Mira lulus dari sekolahnya. Dan Mira menghadiri acara wisuda dengan nilai terbaik. Pada acara wisuda tersebut, Mira mendapatkan penghargaan dan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan kedokteran di kampus ternama di luar negeri. Rustam, ayah Mira, pun senang karena melihat Mira berhasil lulus dengan nilai memuaskan dan bisa menjadi seorang dokter sesuai cita-citanya selama ini. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan yang serba keterbatasan, namun tidak pernah putus asa dan bisa berhasil meraih cita-cita sebagai seorang dokter dengan modal semangat dan kegigihan.